gampang, nggak usah nyari banyak, padahal masih yang lain biasa ketemu. Gejala tipes, ya nggak sering kan? Kalau saya bilang, ya mesti aja gejala tipes, kita sakit perut panas, gejala tipes. Karena kita sudah punya sebenarnya, gitu. Ibu normal gini, saya periksa widahnya masih positif. Kenapa? Indonesia. Ya, karena banyak makan di warung. Ya kita hanya makan warung ya. Indonesia itu endemi. Saya pernah punya pasien dari Singapura yang lagi kuliah di UMM. Dia udah pasien itu datang nggak bilang, "Dok, di mana ini?" Saya bilang, "Loh, kamu dari mana asalnya?" "Saya dari Singapura." "Oh, mahasiswa pertukaran." "Iya." Dia takut sekali dengan widahnya seperti 360. Ya, tapi dia nggak apa-apa. Saya bilang, nah inilah gunanya nenek moyangmu dulu itu kamu roh Singapura ya. Tapi karena nenek moyangmu itu bisa berubah dan negerimu sangat bersih, sehingga endemik tifoid nggak ada. Ini kalau di Indonesia biasa, mau situ makanya di warung-warung sekitar sini. Tapi kalau ini pulang ke negerimu, kamu bermasalah, diselesaikan dulu gitu. Ya, ini ada perbedaan-perbedaannya di situ. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah selamat datang di Indonesia ya. Tapi dengan cara seperti ini kita juga jadi lebih kuat, gitu loh. Iya, daripada teman-teman kita. Kayak orang-orang bule yang kesini biasanya katanya namanya diare traveler. Diare karena makanan, karena perjalanan. Sering terjadi. Nah, maka dari kalau mahasiswa yang muda-muda seringnya dibilangin mah nggak mau. Saya nggak ada mah kok dok. Ya sudah, bukan mah. Yang ada apa? Katanya dulu katanya dokter saya sakitnya GERD. Sangat kan ya? Saya bilang GERD sama mah itu sama. Ya enggak sama dok. Ya wes sama wes. GERD itu singkatan. Apa GERD singkatannya? Nggak tahu juga. Ya ini singkatannya gastroesophageal reflux disease. Asalnya dari lambung yang balik naik ke atas. Dan itu sering terjadi pada orang-orang yang punya gangguan itu. Dan apa yang terjadi? Nanti kita lihat. Biasanya malam serangan, nggak enak dan sebagainya. Nah kita perlu evaluasi. Kalau nggak, nanti dokter akan menamakan yang lain selain GERD, nama yang lain. Kalau nggak mau itu ya saya ganti apa? Dispepsia sindrom. Sindrom dispepsia itu ya bodoh saja. Hanya karena pengetahuan dan babaknya dibagi dipilah-pilah lah supaya kelihatan lebih ilmiah. Ya, maka dari itu kita bisa lihat, kalau kita lihat di dalam surat di Al-Quran, dan apa saja musibah yang menimpa diri kamu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Jadi kalau kita kena penyakit itu sebenarnya apa? Ya kita sendiri yang masalah. Kita lagi sumpah gitu ya, mahnya kumat, ya salah ya, iya kan? Nah, kita bisa lihat Rasulullah menganjurkan apa? Menganjurkan. Rasulullah bukan dokter, tapi ternyata beliau bisa menganjurkan bahwa kalau bisa ya seperti makanan di lambung itu. Kalau nggak salah ada itu hadisnya dari apa enggak? Hadis Rasulullah mengatakan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh perut. Kalau nggak salah ya, nanti tanyakan ke ustadznya. Ini hadis benar apa enggak? Kok Rasulullah sudah bisa berpikiran kayak dokter? Tapi di tata cara yang katanya sahih, hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa kasih sepertiga ruang untuk nafas, untuk air, dan untuk makanan. Nah, makanannya nggak enak, ya. Nah, enak ya ibu terus ya, nggak apa-apa. Ya. Nah ini jadi masalah kan di situ kan. Jadi seringnya nggak makan dari pagi sampai sore. Ya kalau makanannya nggak enak, coba makanannya enak, tambah terus. Nah ini yang rusak. Kenapa? Karena ruangan lambung kita ini sepertiga untuk perut, untuk makanan, untuk air, dan sepertiga untuk ruang nafas. Ini konsep yang ideal, meskipun kadang-kadang kita sering melanggar ideal. Ya. Dan kalau kita kembangkan lagi, ayo kita bahas pencernaan kita ini ya. Kalau kita bisa lihat, ibu-ibu, kita lihat pencernaan kita ini. Mulai dari mulut, punya makanan, masuk ke esofagus, masuk ke lambung, masuk ke usus 12 jari, terus muter usus halus, usus besar, turun, nah keluar.
ini ibu-ibu, jadi panjang mulut kita ini, pencernaan kita dari mulut sampai ke anus itu kira-kira sekitar 10 sampai 12 meter. Ya, jadi saya nggak cerita yang mulu-mulu deh, kita cerita diri kita sendiri aja. Jadi sehingga kalau Allah menciptakan itu tidak dengan sia-sia dan banyak fungsi, inilah panjang mulut kita, mulai mulut, lambung, terus sampai anus itu panjangnya sekitar 10 sampai 12 meter. Nanti ibu-ibu di sini ya panjangnya segituan. Ya, kita bisa lihat lagi. Nah, 90% penyakit berasal dari usus besar. Usus besar itu di mana? Ini ibu-ibu kita belajar kedokteran juga, ya. Yang dulu punya cita-cita dokter kita nggak jadi, mari kita belajar kedokteran. Ya. Kebetulan alhamdulillah saya di kampus ngajar di Fakultas Kedokteran UMM bagian anatomi, jadi kami suka. Ya. Makanya saya nama saya Tontowi Johari, tapi biasa dipanggil Dokter Tommy. Siapa? Kenapa kok Tommy? Karena saya belajar anatomi. Dan biasanya pengajar anatomi itu kalau di FK dianggap killer. Kayaknya kalau Pak Dokter enggak. Kenapa? Karena bukan killer sebenarnya, karena kami paksa anak-anak itu supaya belajar karena bahasanya bahasa Latin ya. Sehingga mereka kodrat-gadul masih semester 1-2, mulutnya nggak siap, kadang-kadang ngapalkan bahasa Latin lidahnya sampai ke gigi. Dan kita paksa untuk belajar itu, makanya sering dianggap killer gitu loh. Jadi 90% penyakit berasal dari usus besar. Ya itu. Kenapa usus besar? Jadi sisa pencernaan yang kotor, makanya yang tidak terbuang dengan berat rata-rata 3 kilo sampai 11 kilo yang membusuk, ya tergantung makanan kita sih sebenarnya. Jadi biar kalau ini ukuran sebenarnya ukuran orang barat sebenarnya. Racun ini ya. Mana usus besar? Di sini. Ya. Jadi panjenengan mau makan pizza, daging, indomie, ikan asin, wah semua sudah ditaruh di sini. Ya, usus besar. Makanya kejadian kanker usus besar lebih banyak terjadi. Kenapa? Karena usus besar itu letaknya adalah pusat pembuangan paling akhir. Semakin jarang ke belakang, berarti kan kotorannya semakin banyak disimpan, sehingga kemungkinan terjadi apa? Racunnya tambah banyak. Makanya kanker usus besar atau dikenal dengan kanker kolon. Ya, kolon, ini kolon, namanya kolon. Ya. Colon sebenarnya tulisannya. Ya, kita bisa lihat ya. Karena banyak racunnya, hati-hati. Makanya yang nggak bisa ke belakang teratur, ya harus dievaluasi. Ada apa kok nggak bisa ke belakang teratur? Karena mungkin makanannya mahal, sehingga orangnya sudah pelit, ya kan? Orangnya pelit, kebetulan makan makanannya mahal, makanan mahal, makan pizza, makan itu eman-eman kalau dibuang. Soalnya makanannya mahal. Mahal di perut. Kalau makannya cuma indomie aja nggak apa-apa, segera saya buang. Ini kan spaghetti, wah. Ya, jadi jangan pelit-pelit untuk membuang yang seperti itu. Karena kalau disimpan terlalu lama juga nggak bagus. Nah, kita kembali lagi mulut. Nah, kita bisa evaluasi. Kita sering lupa itu. Mulut kita ini ada enzim pencernaan. Air liur itu adalah bagian dari enzim pencernaan dan kita harus mengunyah. 3 kali. Ya, lebih juga boleh. Itu kan teori. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Bubur punya juga. Bukan apa-apa. Tinggal telan. Ya, nanti kita akan rugi. Kita nggak keluarin air liur. Jadi kan diem aja. Kecapan air liur keluar. Itu membantu pencernaan kita, membantu imun kita. Iya. Ya. Kamu tidur harus minum dulu biar Nggak apa-apa. bersihkan gigi kan? Karena itu kan bakteri-bakteri ini kan ada yang baik yang bisa masuk ke tubuh. Nah, kita lihat nanti. Nah, kelenjarnya apa? Saliva di bawah sini. Nah, kemudian kita bisa lihat. Nah, ini kelenjar-kelenjar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang sering jadi masalah adalah kelenjar parotis di sini.
Dulu penyakitnya banyak, namanya penyakit gondok. Gondok. Gondongan. Gondongan. Kalau gondok di sini, itu nanti lebih banyak ibu-ibu yang kena hipertiroid. Tapi hipertiroidnya akut, bukan kronis. Kalau kronis itu zaman tahun 60, 50, 60, 70 itu sampai 80-an akhir awal itu masih banyak. Jejaknya kalau ibu mohon maaf ya, untuk Jawa Timur lebih dominan daerah selatan sana. Makanya yang tua-tua masih ada sisa-sisa kan kadang-kadang itu kronis. Kalau ibu sekarang lebih dominan hipertiroidnya adalah akut. Akut itu nanti berhubungan dengan tingkat stresor dan premenopause. Ya, itu biasanya kami menyebabkan. Nah, gondok yang di sini. Jadi gondongan yang di sini orang-orang tua kita dulu sering memakai Blau. blau. Nah, ketika pakai blau, apa yang terjadi? Anak-anak sekarang sering menerjemahkan orang-orang tua kita itu kok bodoh banget ya, kok kasih blau ya. Kira-kira masuk akal nggak kasih blau? Iya, dari mana dok logikanya? Ya, jadi kenapa kok dikasih blau? Justru kalau kita telah orang tua kita itu dengan kearifan lokalnya, apa dikasih blau? Supaya itu bagian dari proses karantina. Mereka nggak tahu bahasa medis karantina. Maksudnya apa? Kamu tak kasih blau biar nggak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan malu, makanya istirahat di rumah. Berarti nggak ada Tapi yang mereka dari nggak punya kesehatan. definisi karantina. Anak orang tradisional kan. Karantina kan definisi Iya, oh yang orang-orang hebat aja. Orang tua kita ini hebat dulu itu. Sering kita tidak tahu maksudnya. Dengan dikasih ini atau dikalungi mengudu gitu ya, betis ya. Iya enggak? Ada yang pernah ngalami enggak ini? Atau Blau pernah ya, pakai blau di sini? Blau ya dok. Saya pernah Iya. pakai kasih blau. Iya. Masih kecil dulu. Tapi tidak pikir-pikir, oh tobat kayak gini. Iya. Ya. Saya kira kandungan di blau itu enggak dok. Tidak ada tuh. Jadi ketika saya sampaikan ke mahasiswa saya juga, loh berarti fungsinya blau untuk apa? Fungsinya blau untuk menunjukkan seseorang tersebut lagi sakit. Begitu aja. Maksudnya supaya kamu nggak keluar. Supaya apa? Orang ini tidak keluar karena ini menular. Ya. Oh jadi menular ya dok itu dok. Menular itu karena virus. Jadi blau sekarang itu tipikalnya adalah karena tipenya virus, hati-hati. Makanya jangan sampai orang ini jalan-jalan kemana-mana supaya nggak nularin orang. Gitu loh. Bahasa kerennya sekarang karantina. Nih, nah itu prinsipnya ada di sana. Dan kemudian kita lihat lagi, nah proses menelan. Nah, ini kan ngajari pengajian kok sih sederhana-sederhana. Oh, enggak, Tidak bisa penting sederhana, ini. tapi ini ibu akan ngalami semua. Iya betul. Jadi ketika proses menelan ibu-ibu, nah kita makan mengunyah menelan. Ini lewat jalur atas, ya udara masuk sini, terus geser ke depan. Kalau makanan masuk sini, gesernya ke belakang. Ini udara, ini makanan. Makanya ketika proses menelan, nah epiglottis ini nanti gini. Jadi epiglottisnya di sini, ini. Ketika menelan, tutup, buka, menelan. Nah, makanya orang tua kita dulu, kalau makan jangan ngomong, nanti kesedak. Kalau kesedak, makanannya kalau ngomong ini masih terbuka, makanan masuk ke sini kesedak, nah bisa nggak makanan keluar lewat hidung? Ini ceritanya. Jadi kita sederhana aja cerita-ceritanya itu. Makan jangan ngomong. Nah, nanti ketika ada penyakit yang lain, misalnya mohon maaf, ada kasus stroke. Stroke-nya itu yang terkena adalah saraf yang arah menelan ini, kasihan, sehingga nggak bisa menelan. Sepele ya. Makanya kadang-kadang dipasangi sonde, jadi makanannya karena menelan mesti refleksnya batuk. Kenapa? Ini nggak bisa menekuk ke bawah, ini nggak bisa naik, nggak bisa nutup. Sehingga apa? Ini akan dibalikkan terus. Jadi kalau yang kasus stroke sehat semua, tapi gangguannya ternyata yang serang cara menelannya, wah kasihan ya. Nanti kurus ya. Jadi kayak seperti itu. Ya. Nah kemudian kita bisa lihat ada gerakan setelah makanan masuk seperti ini, ada gerakan dalam usus yang namanya gerakan peristaltik.
Jadi usus itu harus bergerak ritmis, namanya peristaltik. Ritmis. Nggak boleh terlalu lambat, nggak boleh terlalu cepat. Ada mohon maaf pada kasus orang tua, ini sering disebut dengan bowel syndrome, irritable bowel syndrome, sindrom dari pencernaan, sehingga sering berdegulan, pengen ke belakang nggak bisa, dan biasanya pada orang tua. Yang sudah kurang gerak gitu ya dok biasanya. Satu itu, dan sebenarnya teori mengatakan 70% terbanyak faktornya psikis, 30% fisik. Makanya mohon maaf, ini kan rata-rata kasikuan semua ya ini ya. Iya. Kelompok sweet kan? Ya, swita. Ya. Sweet. Nah, itu biasanya hati-hati, ayo dijaga pola pikirnya supaya Happy. faktor psikisnya tidak mengganggu ke pencernaan. Ya. Dan sehingga peristaltiknya kalau yang penyakitnya seperti itu lambat. Karena lambat, makannya nggak turun-turun. Makanya kadang-kadang mau ke belakang nggak bisa, ini nggak bisa, berapa hari nggak nyaman. Tapi ada juga yang masalah. Ketika kita kena GERD, asam lambung kita naik, atau kita kena penyakit yang lain, atau kita ketakutan, stres, peristaltik kita naik, hiperperistaltik. Nah, kalau kecepatan berarti tidak ada penyerapan. Kalau nggak ada penyerapan, ya siap-siap diare. Makanya orang mencret diare mesti mules perutnya, karena peristaltiknya cepat sekali. Peristaltiknya cepat sekali, makanya nggak ada penyerapan, makanya jadi diare. Ya, kadang-kadang selain obat kita juga perlu relaksasi. Kadang-kadang apa? Elus depannya, bukan dipencet, elus, atau belakangnya dielus-elus. Tapi menyembuhkan enggak? Enggak, kita hanya merelaksasi sekitarnya. Ya, minimal mengurangi keluhan. Ya. Ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, ada klep di tubuh kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini kita mau dibalik kayak apa enggak keluar, kan ada klepnya. Makanya makanan masuk ada klepnya. Makanya ketika ini tekanan terlalu tinggi, klepnya nggak kuat, buka, bior mesti muncratnya. Nah, yang jadi masalah, nah di sini di bagian anus, sphincter ani namanya. Ini paling kuat, meskipun yang lain juga kuat karena double di bawah ini, yang luar dan dalam. Ini kita bisa motong feses kan? Itu ke belakang, nggak kuat gitu, pluk, gitu kan ya. Nah, tapi ini mohon maaf, kalau dulu ada mungkin. Ketika mohon maaf kemudian ibu-ibu semua ya, ibu-ibu ketika melahirkan dulu kan metodenya pakai episiotomi ya, dipotong ya, bisa digunting ya, khawatirnya kalau robeknya. Nah itu tinggal jahitnya untuk apa? Supaya kalau robeknya robek yang bisa kita atur. Kalau enggak, robeknya robek sendiri, harusnya juga jahitnya nggak lepas, kasihan. Saya bisa klepnya dulu. Ya, tapi ini bukan udah melahirkan ya. Ya, kemudian ada hormon di lambung ini yang namanya leptin dan grelin. Ya. Nah, jadi ketika leptin dan grelin apa? Hormon lapar dan hormon kenyang. Kita ketika kenyang atau lapar itu, wis pokoknya aku nanti kalau pulang ke rumah ingin makan semua sebanyak-banyaknya. Atau kalau kita mau datang ke kondangan, ya mohon maaf nanti ya secara kita kadang-kadang ketika ke kondangan terus kadung masukkan angko kalap kan kita semua dicopotin, ngambilnya terlalu banyak, berbayangannya di rumah saya mau menghabiskan semua, ternyata makanan sisa banyak ya. Kenapa? Karena leptin dan grelinnya bermain. Nafsu kita, orang boleh bilang itu nafsu, ya nafsu abstrak. Pengetahuan sudah mengatakan ada leptin dan grelin. Tolong dibagi. Ketika lapar atau kita pingin sesuatu, wah kita nyemur kok, ya ininya semua kita makan. Tapi ketika sudah dikasih, ada batas-batas yang akhirnya coba bapak ibu lihat di kondangan. Mesti makanan yang terbuang itu banyak. Kenapa? Karena pingin ngambil banyak, pingin habiskan, perut sudah nggak kuat. Hormon yang tadinya hormon lapar, ketika sudah dikasih makanan, hormon laparnya turun, hormon kenyangnya naik. Makanya orang harus makan, rasanya. Nah ini hati-hati.
Nah masalah nafsu dan sebagainya, ya tergantung kita bisa ngatur apa enggak. Nah, kemudian di Al-Quran kita bisa telaah, ya. Kita cuplik satu angka di ayat Al-Quran, yang artinya dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging, burung dan apa yang mereka inginkan. Pertanyaannya, kita makan buah dulu atau makan berat dulu? Ya. Kenyataannya kita Biasanya makan lalu kebalik. Iya. Ya, tapi pengetahuan kok ilmuwan bisa menemukan ini? Sebenarnya karena Al-Quran sudah banyak pengetahuan tapi kita lupa untuk menerjemahkan. Di sini disebutkan buah dulu, baru daging. Nah, buah kenapa masuk duluan? Supaya perut kita ada seratnya, ada enzimnya, agak lebih kenyang, baru makan berat sehingga kita nggak jadi gemuk, nggak overweight, nggak kelebihan metabolik karena kayak saya ini udah penyakitnya metabolik ya. Ya. Saya nggak gemuk, saya berat. Ya, kalau ibu nggak, ibu tebal. Ya. Karena beda. Karena perempuan dikatakan gemuk itu paling menyakitkan ya. Ya kan? Sangat sensitif. Nah, iya, makanya saya nggak berani ngomong, wah ibu kok gemuk enggak, ibu kok tebal, berat, ya wanita yang berbobot. Ya. Kalau gemuk, waduh ini udah sering berpikirnya nanti pulang itu. Wah. Tapi kita juga kadang-kadang juga perlu juga menyenangkan orang lain. Ibu, mohon maaf bu, ibu kok kelihatan lebih kurus ya? Wah enggak, tuh saya itu masih gemuk. Iya kan? Tapi coba, ibu kok tambah gemuk tuh? Enggak kok, saya sudah kok. Nah. Enak mana? Bu, tambah gemuk apa tambah kurus? Kalau tambah kurus, enggak kok, tapi saya itu masih berat, dok. Ya, ngakoni ya. Apa yang dikatakan gemuk? Mesin denial. Apa itu? Enggak kok, sudah saya ukur enggak kok. Ya saya kemarin segini kan. Mari kita senangkan orang lain, ya. Itu ya. Makanan. Dan kemudian kita lihat daging, buah yang mereka pilih. Jadi makanan itu penting adalah buahnya dulu. Meskipun saya juga sering buahnya terakhir. Karena lihat makanannya enak, gitu loh. Makanya saya mencoba kondangan-kondangan pertama kali apa? Ya salad dulu yang supaya nggak terlalu banyak. Meskipun ternyata ya kecil gitu ya menarik ya. Bahkan kadang-kadang imbu ya. Salah saya tahu salah itu. Tapi gue enak ya. Ternyata Pak Dokter sama dan kita. Oh sama ya? Bisa ngerti. Ya, itu. Nah, kemudian kita juga perlu tahu. Nah, pernah dengar suduken? Ya, pernah mengalami. Dulu ketika saya kecil, kalau selesai makan jangan lari-lari. Nanti sudah. Ya kan? Iya. Kenapa itu? Nanti suduken. Nah, ternyata ini loh, konsep suduken itu di sini. Jadi ketika ini lambung, ya, nah, lambung. Nah, ini ada penggantungnya lambung. Nah, ini loh. Ini penggantungnya lambung. Kalau kita makanan masuk ke dalam, kemudian sebagian segera masuk ke usus 12 jari, makan masuk di sini, kita lari-lari. Ini penggantungnya kan kita tarik-tarik. Apa yang terjadi? Kalau spasme atau kaku, kita jadi suduken. Ya, namanya penggantungnya apa? Agak keren, ligamentum trains. Ya. Jadi saya udah kalau mahasiswa saya bilang nanti kalau kamu seperti itu orang kamu nanya, iya biasanya dikatakan suduken, nanti bilang selesai makan lari-lari. Kalau orang tua bilang, selesai makan jangan lari-lari. Oh iya saya tahu mah, itu ligamentum trains yang kaku. Nah, kan bisa gitu kan? Ya. Ini kalau kejadian seperti itu, mohon dengan cara sederhana aja, ilus, bukan dipijit, ilus. Ya. Jadi jangan minum dulu, nanti tambah berat. Kalau minum pun ya hangat, supaya relaksasi, tapi ilus, ya dilus-lus. Makanya beda kalau di konsep tradisional urut dan pijat. Kita seringnya tahunya adalah pijat ya pijat, urut itu ya pijat. Padahal urut itu cuma mengurutkan, tidak memijit. Ya. Sama dengan kita jatuh ke seleo, jebret. Sebenarnya diurut, bukan dipijat.
Kenapa? Jatuh, kesleo, kemudian kita yang sakit dipijit nih. Waduh tambah sakit, Ustaz nggak apa-apa, enak. Oh lihat aja nanti. Enak sebentar, tapi 6 jam kemudian itu tambah bengkak. Ya enggak? Kenapa? Karena yang bekas jatuh itu sudah ada memar, ada memarnya. Jangan diprovokasi tambah memar. Urutnya sekitarnya, bukan di pusatnya. Maksudnya peredaran nanti diperbaiki. Nah inilah poin-poin yang sama dengan ibu bapak pernah penyakit tengeng. Ya. Orang tua kita bilang apa? Antal nggak pernah dijemur. Tengeng, ya kan? Dipijit kan? Dioles-olesin nggak apa-apa, tapi dioles-olesin dipijit-pijit, toleh, enak nggak? Iya, lumayan kan? Belum 3-6 jam kemudian langsung olehnya lebih sakit, ya kan? Jangan, itu lagi memar. Udah peradangan di persarafan sama ototnya. Itu kasih analgesia aja, penahannya nih kalau nggak ada ya kasih paracetamol. Biasanya kita double drug, paracetamol, ditambah vitamin ya B1, B6, B12, kasih anti peradangan. Udah itu. Jangan mau kompres silakan, pokok nggak dipijit. Ya. Obat oles kayak lasalo sampai itu ya dok. Monggo, mau kompres anget, kompres dingin, monggo, pokok nggak dipijit. Ya. Ya, ini ya. Jadi ini sering ada kita berbeda dengan masyarakat. Ya, makanya saya sampaikan yang sederhana ini. Nah, kita kembali ke sini. Makanya namanya adalah bahasa kerennya adalah ETAP, Exercise Related Transient Abdominal Pain. Ini bahasa kerennya seperti itu. Kita pakai bahasa sudut. Orang tua kita dulu sudah punya filosofi sudut. Hebat orang tua kita dulu. Ya, hanya karena definisinya ilmiahnya nggak punya, kita menyatakan orang tua kita ini kolot dan sebagainya. Padahal kalau dari sisi bahasa, mohon maaf yang bukan Jawa ya, saya nggak ngerti di luar bahasa Jawa. Yang bahasa Jawa itu sangat-sangat lengkap sekali. Sehingga kalau lihat budaya itu kita lihat dari bahasa yang ada. Bedakan bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. Katanya bahasa yang top. Dulu bahasa Jawa itu lumayan. Nasi bahasa Inggrisnya apa? Rice. Bahasa Jawanya? Nasi yang kalau nasi ada intip bahasa Inggrisnya apa? Intip bahasa Inggrisnya apa? Ada. Ya kan? Nasi dikeringkan, dipanaskan, namanya apa? Ente. Bahasa Inggrisnya di nasi bekas di PP itu loh. Apa ya namanya? Arak. Nah, bahasa Inggrisnya nggak ada ya rice juga. Ayo, bahasa Inggris yang katanya high sekarang karena kalau awal dulu kita lihat jenengan kalau jatuh bahasa Inggrisnya apa? Fall. Ya, kayak jatuhnya ke depan. Bahasa Inggrisnya apa? Fall juga. Kalau ke belakang? Bahasa Inggrisnya? Sama fall juga. Kemudian kalau jatuh ke pelosor, jelosor. Bahasa Inggrisnya apa? Ya fall juga. Enggak. Naik kendaraan, naik motor, tuk. Jatuhnya apa? Nyungsep. Bahasa Inggrisnya apa? Ya fall juga. Sisi kosakata ini kita masih lebih banyak sebenarnya menerjemahkan. Iya kan? Hanya kita lupa terus kita sok ke Inggris gitu loh. Karena dulu itu nenek moyang kita itu sangat bisa mendefinisikan dengan detail. Bahasa Inggrisnya orang kasih tahu, perengus untuk bawa apa? Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Bad smell. Iya kan? Iya. Bau nggak enak gitu. Nah, nanti ada cerita-cerita bau aja kita bisa mendefinisikan macam-macam. Perengus bau apa mana ya? Bau kecut, bau amis, bau apa? Nah, oke, ini guyon-guyonnya itu, tapi inilah. Nah, kemudian kita harus tahu posisi bakteri usus kita. Nah, ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Ibu cuma sering taunya
biotik. Probiotik kita harus tahu prebiotiknya. Supaya kondisinya stabil namanya eubiotik. Kita bisa lihat perannya lumayan banyak, apalagi mohon maaf kelompok ibu-ibu yang sudah sepuh biasanya gangguan di senior. Nah, senior. Ya, senior. Nanti saya sebut ibu-ibu senior ya. Ya. Jadi 85% kita ini punya bakteri baik dan 15% bakteri buruk. Tinggal kalau terlalu tinggi bakteri buruknya ya siap-siap jadi masalah. Nah, kita juga bisa tahu kenapa pencernaan kita sering masalah. Bakteri perut kita juga kurang. Ya, apalagi kalau ibu-ibu ada minum antibiotik, hati-hati. Bakteri baiknya juga ikut dibunuh. Ya, nah kita bisa lihat. Nah, apa prebiotik, apa probiotik? Ya. Probiotik itu benda hidupnya. Benda mati ini ada prebiotik. Jadi perlu apa? Perlu makan serat. Nah, apa serat ini? Nah, seratnya perlu dikunyah. Kalau dikunyah itu dia lebih halus, bakterinya bagus nyimpen di situ, ada enzim-enzimnya, jadi akan lebih bagus buat perut. Sehingga nanti juga perlu minuman. Kalau ibu-ibu, mohon maaf ya, saya yakin ibu-ibu cara minumnya juga berkurang. Untuk orang normal, posisi dewasa sama posisi senior, ya, posisi senior itu paling enggak posisi senior minimal 20 sampai 25 cc per kilogram. Dengan beratnya berapa? Kalau saya paling enggak minimal 30 cc per kilogram. Jadi kalau berat badan saya itu kira-kira 90, saya harus 3, berarti kira-kira 27, 2,5 liter. Ya. Kalau ibu-ibu yang minimal 1,5. 2 liter. Kadang-kadang 1,5. Kalau dengan kekurangan cairan, nanti defisit cairan. Di cairan itu banyak mineral dan elektrolit, berarti akan kurang mineral dan elektrolit. Makanya gak nyaman. Namanya nanti kekurangan cairan, dehidrasi. Makanya kalau sore sering greges, saya yakin tipikal ibu-ibu sore greges. Ditambah lagi apa? Hingga pegel, ya enggak? Karena kemarin kita rubah konsep berpikir. Ginjal kita nggak di depan sini ya Bu ya. Mulai hari ini ginjal sudah hijrah ke belakang. Ya, makanya sini sering pegel, kok enak banget gitu. Kok sore greges, ibu kurang cairan. Cuma masalahnya kalau ibu-ibu nambah cairan yang terjadi becek. Mohon maaf ya, kandung kemihnya ibu sama saluran kemihnya itu panjangnya kira-kira cuma 5 cm sekian. Beda dengan laki-laki panjang, makanya karena laki-laki masih bisa tahan pipis. Bisa seharian bisa dikareti aja. Ya. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa cuma sekian. Nah, klepnya karena sudah senior biasanya nggak sekuat dulu, makanya gampang becek. Akhirnya ibu-ibu malas minum karena nggak enak bolak-balik kamar mandi. Makanya bukan kita nggak minum, tapi metodenya yang dirubah. Kalau tadinya banyak minum di malam, rubah pagi sampai sebelum sore, siang lebih dikit. Karena nanti kalau sore ibu sampai kira-kira jam 7 jam 8 masih bolak-balik kamar mandi. Rubah yang banyak di paginya supaya stabil. Nah, diperbanyak malam ya sudah nggak bisa tidur nanti bolak-balik pipis. Nah, kita kembali ke prebiotik. Nah, nanti tubuh kita kalau bisa mendapatkan probiotik dan prebiotik dengan baik, yang terjadi apa? Simbiotik, kondisi tubuh normal. Dan dipikir ini adalah makanan, kalau sekarang kita lihat ini makanan hebat. Nenek moyang kita sudah bisa bikin probiotik zaman dulu. Apa? Tempe, terasi. Ya, terasi itu probiotik. Bagus, nggak bagusnya sambelnya. Ya. Ya. Jadi terasi itu loh, probiotik itu petis probiotik, bakterinya banyak, bakteri baik. Yang nggak bagus itu kan sambelnya pedes itu loh rusak. Ya, ya itu sama dengan mohon maaf ibu-ibu
saya kena hipertensi, nggak boleh makan apa? Nasi garam. Apakah ibu dengan nggak makan garam benar dikerjakan? Enggak. Benar, tapi salah, kurang tepat. Sayurnya anyep, bener nggak? Iya. Kalau saya enggak, sayurnya yang enak. Nggak mungkin lah menghabiskan makan sayur tempe. Ya kan? Justru jebakan yang paling banyak itu ibu-ibu banyak makan garam dari kerupuk, sambal, tempe, kecap, Gorengan. ya kan? Yang gurih itu garamnya tinggi. Kerupuk ngambil 5, mana? Garamnya tinggi loh itu. Nah, sehingga dokter saya sudah kehilangan sampai makan nasi itu ayam semua. Makan kerupuk nggak? Kerupuk urang, iya. Terus itu sih nyambil nggak? Keripik-keripik loh. Iya, ya itu garamnya. Pokoknya sih gurih mesti garamnya banyak. Jadi masih sambal terasi, sakalayak dinteno dhewe. Iya. Nah, ibu kalau ngasih sambal terasi, sakalayak diambil sendiri, kira-kira garamnya sak berapa? 7 sendok kecil. Dikit itu palingan Sudah teh. setengah sendok teh. Berarti kan sudah masuk setengah sendok teh hanya dari sambal, belum kerupuknya, belum kecapnya, belum. Nah, makanya hati-hati. Jadi banyak teori yang kita diceritakan dokter itu ketika diterapkan di lapangan kita kebobolan semua gitu loh. Ya, makanya probiotik dari tempe. Tempe paling bagus gimana? Digoreng, apa digoreng, ya probiotiknya masih ada, probiotiknya masih ada tapi berkurang. Ya, makanya kadang-kadang dari Kediri sambal tumpang, enak, tapi orang luar pertama kali ngomong kok mambu ini, probiotiknya banyak. Yang kurang baik kan sambal tumpangnya yang pedas, bagi yang punya gangguan lambung, ya enggak? Jadi yang bau-bau kan ini probiotiknya banyak. Nenek moyang kita sudah bisa bikin zaman dulu. Jadi kan tempe bosong. Tempe bosong itu bagus. Besangit ya. Ya probiotiknya banyak. Terus apa? Gatot, makanan gatot. Ya. Jadi Gatot yang ireng-ireng itu. Ya. Yang kurang bagus kan nanti temannya Gatot itu biasanya apa yang manis-manis. Nah, gara-gara makan Gatot banyak saya kena diabetes. Bukan itu loh. Bumbunya itu loh yang kadang-kadang. Nah, kita itu suka nyalakan yang lain yang ini enggak. Sama dengan mohon maaf ibu kalau pernah haji, oke? Berapa kali orang jamaah haji sering menyalahkan, wis pokoknya uang kono buah-buah enak-enak, wah anggur koyo apa teh ojo mangan anggur pokoknya. Kenapa? Mantuk. Kok anggurnya yang disalahkan? Dicuci bersih nggak anggurnya itu? Ya, rambutan, makan rambutan nanti batuk. Bukan, rambutannya nggak salah. Makan duku, batuk. Yang salah kita. Ingat waktu buka. Bukan telutupnya, tangan kita. Terus gini. Ini kan kotor. Kita masukkan makanan, masukkan bakteri. Gue salaman lu ngakek, ya. Jadi punya orang banyak ada di sini. Wow. Wis, iku sih ditambah ngupil. Ya kan? Sih ditambah ngupil, ya. Ditambah kadang-kadang untuk asin-asin kadang-kadang kelek ini, ya kan? Terus kita ini, kita lupa itu kan? Ya, ayo kita bahas yang sederhana itu, yang itu juga sering jadi masalah. Nah, makanya kalau tubuh kita pencernaan kita bagus, imun kita pasti akan meningkat. Nah, kita percepat aja. Dan nanti kalau kita bermasalah di ini, apa yang terjadi? Ya sudah, namanya dulu mah. Nanti berkembang menjadi GERD. Nah, tipikal mah ada 2. Dan saya yakin sering ibu-ibu kena. Padahal kalau saya nggak salah baca teori, jumlah sel untuk mengeluarkan asam lambung itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tapi singkatnya kena perempuan. Kenapa? Sama dengan kita bisa karena ini sudah senior, biasanya yang muda-muda, mahasiswa, ibu datang, kok menstruasi saya kacau dong.
saya kok nggak keluar-keluar ya? Dulu normal nggak? Normal, sekarang kok jadi nggak karu-karuan gini gimana? Karena ini di bawah ini adalah eksekusi, tapi sinyal semua dari atas. Makanya kalau sumpah itu paling gampang, dok menstruasinya nggak ada. Kalau paling ya sumpah paling. Lu saya nggak sumpah kan? Stres. Enggak, saya nggak stres. Enggak, karena kami diajarin sama guru saya, tidak ada orang stres ngaku. Itu udah proses dasar. Kalau dia ngaku, dia nggak stres. Pura-pura stres. Ya nggak? Kalau ngaku. Orang stres nggak bakal ngaku. Jenengan ketika bermasalah dengan orang itu kan stres. Ketika ketemu orang papasan, gimana perusahaan semua ini gimana? Ya saya pasrahkan ke Allah, pokoknya saya ikhlas. Itu stres nerodok gitu. Iya nggak? Mulut juga berbohong, tapi tubuh punya mekanisme sendiri untuk kejujuran adalah saraf otonom. Saraf otonom nggak pernah bisa ditipu. Makanya saya kadang mohon maaf ya, saya nggak percaya penjelasannya pasien. Penjelasannya pasien ngomong panjang lebar itu kan kembangannya. Saya butuh intinya pengakuan dia itu nggak keluar gitu. Jadi pokoknya kita sampai uber ke sana, saya butuhnya ini, dia butuh ngaku supaya lebih plong. Tapi ini ditutupi. Yang ngomong ini ojo. Ya, nggak ada orang stres ngaku itu. Nah, ketika kita berbeda, ketika kita nutupi sesuatu, saraf otonom kita akan naik. Ayo wes, mohon maaf, ibu pernah boroi suami kan? Pas boroi suami, rasakan ada rasa berkah. Iya kan? Itu saraf otonomnya. Gak bisa ditipu, dia jujur. Hanya kita yang sering berbohong, gitu loh. Tapi saraf otonom itu sangat jujur. Nah, karena Allah kok bikinkan saraf otonom ini untuk kita. Karena dia langsung berikan tanda-tanda sinyal ya. Kalau saya akhirnya lebih dominan ngawasi itu, sehingga Pak, saya percaya pemeriksaan saya daripada pengakuan pasien. Karena pengakuan pasien itu banyak berbohongnya, tapi tanda-tanda yang muncul dari pasien itulah kejujuran. Ya, dan itu nggak bisa ditipu. Ya, nanti alasannya apa kalau bisa kepala pusing itu loh dok? Apa saya itu karena jatuh itu ya dok ya? Saya kapan jatuhnya? Terus saya 3 tahun yang lalu kecelakaan, terus orang ada hubungannya. Jadi gowo-gowo itu. Ya. Kalau ya mohon maaf, mama kan kadang aduh sih kok gowo mana? Ya. Sama ya kita ngadepi hal yang sama, ini pengakuan dosa aja. Kadang-kadang saya juga dimarahin. Nek ono masalah Tupperware sing tak ilangno 3 tahun yang lalu ini sing angkat di acara ini. Gitu ya, Bu ya? Iya. Iya, wis ngono. Enggak pernah itu kata perbanku sing bilang. Aku kulis 3 tahun sing kepungkur sih. Mbok gowo nanti jadi saksi meneh. Tapi inilah uniknya mama ya. Ini enggak ada mama enggak akan rame gitu. Ya. Oke, ada mah kronis, ada mah akut. Akut maksudnya mendadak langsung. Nah, kalau kronis itu lama, bolak-balik terus ya. Nah, dan jangan coba-coba ketika punya sakit mah, kemudian kita ngambil kayak misalnya, mohon maaf ya, dulu terkenal juga apel ya. Iya. Ya, saya juga apel. Ya tambah tumbang. Itu asam lambungnya tinggi. Asam dikasih asam. Di cerita pengobatan Nabi, salah satunya adalah ketika kita memang mahnya ini untuk darurat, kalau kita nggak punya itu, ambil jemput garam. Garam itu sifatnya basah. Di perut kita lagi asamnya tinggi, kasih susu, monggo. Tapi kadang-kadang kalau reaksi terlalu cepat, segera bereaksi bisa muntah. Tapi nggak apa-apa, kalau muntah itu justru membuang asam lambung. Tapi kalau kita muntah terus kita ketakutan, asam lambung tambah banyak. Karena takutnya tadi. Ya, sama kita lihat lagi. Ya, pH-nya kayak apa itu? pH-nya 1,8 ketika di tengah-tengah. Ya. Oh, dari sini agak turun. Ya. Nah, ini 1,8 di sini, apa yang terjadi? Besi dikasih HCl, hancur. Nah, kita bisa bayangkan. Nah, kalau sudah masuk ke sini,
masuk ke ini lambung, ini C ini adalah usus 12 jari. Nanti ada empedu di sini. Empedu ini masuk ke 12 jari. pH-nya empedu kira-kira 5 sampai 6. Jadi nanti masuk ke empedunya harus keluar. Makanya kalau ada orang sakit lever, empedunya nggak masuk ke sana atau berkurang masuk ke sana, empedunya perut kita jadi sebal. Nenek moyang kita ngasih makan mau pahit-pahitan. Kenapa? Karena empedu rasanya pahit. Enzim paling bagus apa? Daun pepaya. Ya, mau pakai kunir, pakai temulawak, daun pepaya itu paling bagus untuk enzim. Bahkan sudah menjadi obat. Di situ kalau ada tulisannya papain, enzim papain, itu pepaya. Yang jelek apa? Daun pepaya itu. Daun pepaya digodok, dicampur sambel. Ini masalah. Nah, kita ini bener di eksekusi akhir yang sering kita masalah gitu loh. Daun pepaya sudah bisa pakai, iya bisa beli. Nah, sambal definisinya, saya sekarang kalau nanya pasien suka pedes nggak? Jawabannya mesti tidak. Karena satu suka pedes ya. Kalau setengah pedes, ya pasti sedikitmu, ya udah bisa upil loh, ya upilnya jarang apa? Ya. Jadi definisi itu karena kita nggak sama gitu, makanya kita harus cari supaya ada hal-hal ini loh perilaku ini ada yang kurang benar gitu. Nah, kita bisa kembangkan lagi. Makanya kalau terjadi gastritis ini nanti naik. Yang terjadi apa kalau sudah naik? Jadi mah adalah organnya, perut lambungnya. GERD adalah penyakit. Tempatnya sama, hanya definisinya saja yang berbeda. Dan kita bisa lihat kalau sudah naik, hati-hati. Seringnya malam hari, ya enggak? Pas malam hari, apakah saya sudah kena serangan jantung? Nah, kalau di sini contoh saya sih kemeranyas, kadang-kadang menjual ke sebelah kiri, kemeranyas menjual sebelah kiri. Apakah saya sakit jantung? Malam ketika kayak begitu, tambah stres dianggap serangan jantung, asal lambung tambah tanya. Mohon maaf ya, sering ya. Pas kena serangan itu malam pagi gini sampai koyok susu panas, koyok tertekan, nganggapnya sakit jantung, tambah takut, ya tambah gak karu-karuan. Ya. Dan kalau punya asma, kadang-kadang tuh jadi sesek. Tapi kalau sesek bisa terjadi karena GERD. Tapi bisa jadi asma. Kalau pola pikir kita berubah, asma itu lebih dominan ke imunnya. Kalau kita drop pikirannya, ya jangan salah poro-poro asal paru-parunya menyempit, bunyi. Banyak kejadian datang ke tempat kami, datang ngaku asma. Ketika kita evaluasi, bukan ini GERD. Tapi bisa sesek dok, iya, asam lambungnya dikurangi di sini. Kenapa kok nggak ada? Kalau saya katakan bukan asma, karena nggak ada suara ngik. Asma itu kenapa terjadi? Paru-parunya menyempit, ada peradangan, paru-parunya menyempit sehingga suara napasnya jadi bunyi keras, ngik. Ya, kalau longgar, suaranya halus. Sama dengan mohon maaf, entut. Oh iya. Ya, nanti kita bahas. Ada cerita entut ada. Kita bukan cerita jorok-jorok ya, tapi ini kenyataan sehari-hari. Dan kita sering kadang-kadang melupakan bahkan menghina ketika ada orang kejadian seperti itu. Ya, jadi tanda paling gampang asma adalah dengarkan, ada ngiknya enggak? Ada Ngik, mengi, gitu. Iya, Itu kenapa? Karena menyempit. Longgarkan. Kalau nggak bisa melonggarkan, paling gampang apa? Kalau nggak ada daruratnya, air hangat dipanaskan, uapnya. pakai kayu putih. Pakai kayu putih ya Pak. Mau kayu putih silahkan, ditambah kayu putih silahkan. Tapi ya paling bagus dan bawon. Tapi daruratnya adalah itu. Ya, nanti jangan asmanya udah sangat berat dengan katanya kemarin itu dikasih airnya aja sih, gua bisa sembuh kok. Nah, itu daruratnya untuk mengurangi. Bagusnya ya kembalikan ke yang berwenang. Ya. Nanti kalau saya ngajari seperti itu, pakai air putih, kasih air minyak kayu putih, air dipanaskan, terus sembuh. Nanti dokter gak main. Ya, nah
Kita bisa lihat, nah poin-poinnya kayak begini, akhirnya terjadi iritasi di klepnya. Ini kalau sudah terjadi iritasi di klepnya lambung, ya sudah, ketika enak terus. Bahkan ada yang bilang gara-gara kena GERD terus mati. Enggak, beda, cerita GERD sama jantung beda. Jadi banyak kejadian. Nama penyakitnya dulu adalah bahasa zaman Belanda namanya angina pectoris. Angina. Jawa nggak bisa bilang angina. Nyebutnya apa? Angin duduk. Jadi angin duduk itu konsep dasar awal katakannya dari angina pectoralis. Apa? Pector daerah sini. Angin duduk. Saya alhamdulillah dapat ilmu sederhana tapi bagus dari seorang dokter jantung senior. Bahkan ketika ada kasus nyeri dada, kita berpikiran chest pain, berpikiran apa? Jantung. Tapi ketika itu coba dicek yang benar. Saya diberitahu kalau pertanyaan sederhana, yang sakit di mana? Di sini. Sudah. 99% bukan sakit jantung. Meskipun kiri di sini, kiri sini. Padahal daerah satu, tapi dia bisa menunjuk tempatnya nggak sakitnya? Ini bisa aja asam uratnya pas tinggi, bisa aja pas kejadian di sini kan ada persendian. Kenapa ini elastis? Ada persendian, pas tinggi nyeri ketika gerakan. Kemudian kesleo daerah sini, kejadian otot, nyeri. Pikirnya ke jantung. Apa itu virus? Herpes yang mau tumbuh. Nyeri dan panas. 3 hari kemudian baru herpesnya keluar. Nyerinya kan? Oke. Ya, kalau bisa nunjuk tempat, orang sakit jantung dia nunjuk tempatnya dia nggak. Pokoknya enak apa suasana. Bisa gini, bisa begini, bisa begini, bisa ke arah sini, bisa ke belakang sini. Tanya yang sakit jantung, tapi kadang-kadang kan berangkat duluan. Tapi tanya, makanya seringnya bukan nyeri ini, yang sering adalah merasa kok kayak enak kabeh masuk angin. Dia nggak bisa nunjuk posisi yang paling tepat. Nah, itu trik supaya kita juga nggak tegang gitu loh. Ini trik-trik di lapangan ketika nanti kita hadapi hal seperti supaya nggak panik gitu. Ya dengan panik pasien tambah panik. Ya. Ya. Loh, kalau ringan ya boleh, tapi kalau itu memang ke arah jantung, ya segera berangkatkan. Kalau sampai terjadi henti jantung, mohon maaf, kita hanya punya waktu 8 menit. Mohon maaf ya, ini off the record ya. Pasien-pasien datang ke UGD itu rata-rata sudah meninggal di jalan, kena serangan jantung. Loh, tapi dokternya kok masih kayak gitu? Itu SOP supaya kita nggak gegeran sama pasien. Datang masuk, rumahnya di mana? Di BCT, kan deket ya? Ke rumah sakit BUMN. BCT, ya. Kenanya jam berapa? Baru kok. Oke, dari kena serangan sampai bawa mobil dan berangkat sampai menemukan pengantar bawa mobil berapa menit? Sampai kira-kira 15 menit. Tapi SOP kita masuk datang, boleh pemain malah ya mati. Sakit. Tersinggung kan? Wah, kita berkoyok film ya, kita langsung bilang, waduh, kita turun brek, resusitasi main-main. Dokternya ini bingung bu, berikan berita buruk. Akhirnya apa? Kerjakan dulu bro. Kita biasanya kerjakan 3-5 seri. Dokter itu mikir, nanti apa yang saya kerjakan, dokter ikut terlibat, dokter datengin keluarga. Mohon maaf ya, ini kondisi darurat ya. Kita berusaha, itu berdoa, semua kembalikan. Tenang lagi gitu sih. Iya, keluarga. Oh, berarti kita ditipu. Itu SOP. Kalau enggak kita terus terang. Kalau kita terus terang pada pasien, terus singgung pasiennya. Langsung. Saya dulu ketika banyak tugas masih banyak di RSI banyak tugas di ICU ketika ada dok plus, saya minta dopamin off. Harus 10 menit kemudian saya berusaha. Kenapa? Supaya sinyalnya segera hilang. Apalagi punya yang dulu main Regina itu kan, wow, tetap sinyal udah gak jelas.
ini harus dilepas. Tapi keluarga nggak boleh tahu. Kalau tahu, ngeyel, masih ada kok. Kegeran aku sama keluarga masih. Ya. Nah itu kalau menyampaikan itu juga saya harus lihat timbulannya. Apa yang terjadi? Tolong bawa satpam. Ada ini keluarga ini tipikal ini. Saya sampaikan innalillahi, gelundung dia. Nah ini poin-poin kami harus terus terang. Bukan kita bermaksud apa-apa. Kadang-kadang kita harus berperan seolah-olah sama kita berkeluarga pun hubungan suami istri kadang-kadang itu juga seolah-olah ya kadang-kadang ya pura-pura seneng, pura-pura ini. Tapi itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita nggak boleh terbuka total. Ya. Nah ini dan Rasulullah menganjurkan posisi tidur. Kita sering ya pernah dengar ya posisi tidur. Tapi juga jangan selalu ke kanan terus. Oh pokoknya tidur semalam ke kanan terus. Dominan ke kanan. Ya. Karena ada hadisnya. Jika kalian tidak tidur pembaringan berwudu. Nah, wudu, sholat, berbaring ke arah lambung kanan. Kenapa nggak kiri? Satu kiri ini ada jantung. Ya. Mengkurap itu juga kurang bagus. Tapi tidur mengkurap nggak boleh. Boleh. Ya. Tapi ayo tidur juga dominan kemana kita bisa lihat. Nah, kalau tidur ke kanan dan tidur ke kiri, ya kita bisa lihat posisi lambung. Kalau orang punya sakit mah, mohon maaf tidurnya dominan ke kanan karena pengosongan lambung lebih cepat. Kalau ke kiri, pengosongan lambung lambat. Nah, kalau banyak asam lambung di sini, iritasinya jadi banyak. Dominan ke kanan supaya pengosongan isi lambung lebih cepat daripada ke kiri. Kalau nggak kosong-kosong berarti asam lambungnya banyak, iritasinya lebih banyak di situ. Mohon maaf, sederhana atau ibu-ibu, kita sering, ayo kita bermain dengan perilaku kita, insya Allah kita sehat gitu. Ya, cuma mainan sederhana kayak begini. Hanya kalau emak yang sudah lama gitu, apakah bisa menimbulkan semacam yang psikosomatis seperti sampai tidak bisa gerak gitu? Psikosomatis itu yang menyebabkan mah. Semakin parah psikosomatisnya tambah tinggi, jadi muter terus. Ya, jadi psiko pikiran, soma tubuh. Nah, ini nggak bisa ditipu. Semakin banyak asam lambungnya, ini jadi ini. Enggak, kok dok saya nggak mikir apa-apa. Ya wis selama sih itu menipu dirinya sendiri, mesti akan kena, gitu loh. Terserah ngaku ke dokter, dok beri saya obat yang terbaik. Obat terbaik kayak apapun ini. Pikirannya harus di. Ya, makanya ayo kita bermain dengan posisi dengan makanan sehat dan sebagainya supaya tubuh kita jadi nyaman. Nah kalau seperti itu, ini yang kita bahas kentut. Ya mohon maaf ini sederhana, tapi siapa yang nggak pernah ngentut? Ya dengan nggak bisa ngentut jutaan loh ya keluarga. Ya. Ya. Asalnya kayak apa, kok bisa baunya kayak apa, bunyinya kok aneh-aneh ya. Kita bisa lihat ada penelitiannya tentang kentut. Kentut ini juga penting loh ya. Ada nitrogennya, ada metana, CO2, oksigen, nitrogen. Hah? Gak jelas, ini gas. Ya. Kita bisa lihat jumlah kentut. Tuh. Iki wong-wong kurang gawean apa? Jumlah kentut. Tuh, apa itu? Kita bisa lihat 15 hingga 20 kali per menit frekuensi per orang. Ini kan gak pernah gitu. Tidur gak pernah gitu kan? Ayo, 50, ini penelitiannya 15 sampai 20. Memang perempuan akan menolak seperti itu. Ya. Kenapa? Wanita lebih jarang buang angin daripada pria. Kenapa kok jarang? Karena lebih sering menahan alasan etika. Nek lanang kan saya dhewe berat. Ayo. Makanya perempuan merasa kesannya oh gak banyak saya ini. Iya, karena perempuan ini penelitian ya. Mengatakan wanita dibandingkan pria banyak mana ngentutnya? Banyak pria. Kenapa wanita? Soalnya dia nggak ngaku. Dan mohon maaf kalau kita teliti lagi, kentutnya perempuan tuh suaranya besar apa enggak? Jangan-jangan
mesti halus, memere. Ya kan? Iya. Akhirnya jadi kan ini, loh nggak banyak kok saya. Iya itu mungkin, tapi ibu nggak sadar poin-poin. Mungkin waktu ngentut itu bagi ibu yang berbunyi, tapi ketika miring sambil keluarkan itu bukan ngentut, sama itu. Ini ngaji kok ngaji ngentut gitu, loh itu loh itu sederhana. Ya, saya ngajari sing enteng-entengan aja. Nah, karena ada ilmunya, lu kok ngajari ngentut? Ini platologi ilmunya. Ilmu tentang ngentut. Dan prosesnya kayak apa? Ada makanan-makanan yang meninggalkan gas, ya. Perut ketika kena asam lambung itu juga hati-hati, gasnya juga banyak. Kalau misalnya, perutnya sakit, kadang-kadang gasnya, nyerinya berbeda-beda. Iya, karena gasnya banyak di usus. Usus yang panjang tadi itu ada gas, tapi posisinya nggak total. Ada di sini, feses, gas, feses. Nah ini kalau jalan pas numpuk pada titik tertentu tekanannya lebih tinggi. Udara yang di usus itu nyeri. Oh ini lagi pindah lagi sini. Oh ini enggak. Obatnya satu. Ojo medit. Oh, Apa? Entot no. Ya kan? Ya mohon maaf, kadang-kadang ada yang salah. Saya nyebut produk ya. Nggak usah wis. Minum air bersoda. Nanti biar gelegean, gitu. Ya tambah naik. Ya, ya. Makanya bau-bauan juga tergantung dari makanan kita. Makan pete, wah. Ya telur asin, gitu. Tapi ada jenengan tidak makan telur, kemudian diare, dan diare itu berbau kayak telur busuk, berarti jenengan makan bakteri tadinya. Pernah ngalami nggak? Diare, aku nggak makan telur, tapi kok diare itu kok kayak dok bosok. Pernah ngalami? iya. Itu ibu lagi makan bakteri, ya, itu. Kemudian kalau pada anak-anak sering kadang kasih gula macam-macam. Kemudian anak kecil diare, kita lihat dulu. Ini perlu antibiotik apa enggak? Kalau ternyata perkaranya makanan, keasamannya jadi naik, kita lihat duburnya mesti merah. Dubur dan sekitar bokong ini, ya sekitar dubur dan bokong itu merah. Itu berarti keasamannya tinggi. Jangan dikasih banyak gula, tambah jadi. Ya, yang masih punya cucu ya, ini kan nggak punya anak kecil, sampaikan ke mereka. Sederhana sekali. Kasih. Nah, susunya gimana? Susunya ecerkan supaya nggak terlalu tinggi. Silatobi. Ya, makanya lihat itunya, pantatnya kayak apa? Di daerah dulu merah, makanan. Mesti sih. Maksud gak suka makan apa-apa kok. Justru serat itu mau ngaku apa. Situ gak kasih, tapi kalau masih ngasih kan. Sudah, ini perkaranya intoleransi laktosa. Ayo selesaikan tapi. Ya. Maka dari itu kita yang terakhir ini kita bahas tentang kentut. Ternyata ya alhamdulillah Islam itu Rasulullah juga membahas. Rasulullah memberikan teguran pada orang yang menertawakan kentut. Kita suka ya menertawakan kentut ya. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan atas dasar apa yang salah pada seorang kalian yang menertawakan sesuatu yang padahal kita juga terjadi pada diri kita. Kita suka menertawakan orang, padahal kita juga mengalami yang sama. Oh, itu kentutan itu. Ya, gue pikir kamu juga pernah kentutan. Ya. Sama gitu. Dan itu ternyata bagian dari adab. Alhamdulillah Rasulullah ngajarin sampai seperti itu. Ya. Dan karena waktu itu ada mungkin dalam satu forum ini ada yang kentut diketawakan, bahwa yang diketawakan itu kan orangnya jadi malu. Maka dari itu apa? Rasulullah melarang seperti itu, padahal kita juga melakukan. Ya, supaya kita tidak mempermalukan orang. Ya, jadi ini yang saya sampaikan, kita main sederhana-sederhana. Moga-moga dari kehidupan kita nggak sadar hal sepele-sepele ini ternyata bisa bikin ya mungkin dosa saya nggak ngerti.